wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ma'tu'ad al-huda wa dilalata ala khairati wa al-huda wa al-rasulih tabaraka bismillah hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin billah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Al-Fatihah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Wa amma dan adapun ma'rifatun tiha'il ajal. Adapun ini itu menjelaskan tentang ma'rifatun tiha'il ajal, tentang mengetahui intiha'il ajal, daripada batas akhir daripada ajal. Fa inna malakal mauti, maka sesungguhnya malaikat maut, idza waqa'a, apabila terjatuh ilaihi kepada malaikat maut, apa nuskhatun, sebuah catatan, perintah. Nuskhatul mauti, perintah untuk menangani kematian, wal maradi, dan sakit, lil abdi, bagi seorang hamba. Yaqulu, maka ia berkata, siapa malaikatul maut, ilahi ya Allah Tuhanku, mata aqbidu ruhal abdi, kapan saya harus mencabut ruh nyawa daripada hamba tersebut. Wala halin, dan atas keadaan apa, wahai atin, dan dengan cara yang seperti bagaimana, arfa'uhu, aku harus mengangkat daripada ruh tadi. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, Gusti Allah, ya malakal maut, wahai malaikat maut, hadza ilmu ghaibi, ini itu adalah ilmu ghaibku, kata Allah. La yattali'u, yang tidak ada yang akan mengetahui atasnya ilmu ghaibi, siapa ahadun, siapapun, ghairi, selain daripada. Jadi bagaimana malaikat maut mencabut nyawa melalui perantara sakit atau tidak, itu semua adalah ilmu ghaibnya daripada Gusti Allah. Walakin, akan tetapi, u'allimuka, akan aku ajari kepadamu, kata Gusti Allah, bimaji'i waqtihi, daripada datangnya waktu ajal tersebut. Wa aj'alu laka, dan aku jadikan bagimu itu alamatin, beberapa tanda, takifuhu alaiha, yang mana engkau dapat memahami daripada waktu keadaannya, alaiha, atasnya tanda-tanda kematian tersebut. Jadi Allah kasih kisi-kisi ini, meskipun ajal dan kematian itu adalah bentuk rahasia daripada Gusti Allah, tapi di dalam khabar ini Allah jelaskan kepada malaikat maut, ada kisi-kisi yang diberikan oleh Allah kepada malaikat maut, yang disampaikan alhamdulillah kepada kita semua. Apa di antara kisi-kisinya? Innal malaka, sesungguhnya malaikat, ada seorang malaikat, alladzi, yang mana huwa, malaikat tersebut itu, muwakkalun, diberi tugas untuk alal anfas, untuk mengatur nafas, wa amalihim, dan dari amal-amal mereka, amal-amalnya manusia. Ya'ti ilaika, yang mana malaikat muwakkal tersebut ya'ti, datang, ilaika, kepadamu. Fayaqulu, dia akan mengatakan, malaikat muwakkal tadi, tamma nafsu fulan, telah sempurnalah apa, nafasu fulan, nafas daripada seseorang, nafas daripada si fulan. Maka ketika sudah sempurna nafasnya, maka sudah akhir daripada rezekinya, berarti muncullah awal daripada ajalnya. Walladzi ala arzaqihi, dan yang mana ada malaikat muwakkal yang mengatur ala arzaqihi, atas rezeki-rezekinya mereka, wa amalihi, dan amal-amalnya mereka.
Yaqulu, yang berkata malaikat maut tersebut, tamma rizqu wa amaluhu, telah sempurna apa rizkinya fulan wa amaluhu, dan amalnya fulan. Nah, maka dari makalah ini, rizki dan ajal itu ya teruban, saling menuntut, berebut di antara rizki dan ajal. Tidak mungkin orang dalam satu orang itu beriringan mendapatkan rizki, beriringan juga dengan mendapatkan rizki itu mendapatkan ajal, nggak mungkin. Ketika seseorang masih bisa beramal, maka ketika pula itu dia masih mendapatkan rizki. Ketika orang masih bernapas, maka ketika itu pula dia masih diberikan rizki. Berarti masih jauh daripada ajal. Cuma kan jadi pertanyaan ini kita nggak pernah tahu akhir kuota rizki kita tuh kapan. Bisa jadi suapan terakhir kita nanti ketika makan-makan, atau ketika mengaji sekarang, atau kapan, kita nggak pernah tahu. Makanya ulama itu ketika mendapatkan sesuatu yang enak, nggak sedikit mereka yang langsung jadab. Ketika orang lain enak-enak tertawa dan sebagainya, mereka langsung pingsan. Kenapa ya? Karena mereka takut bahwa itu adalah minuman terenak terakhir yang mereka rasakan. Nah, kitab Daqaiqul Akhbar ini dari kemarin ini ngebahas maut lagi kan. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tuh mengamalkan daripada hadis Nabi. Apa? Aksiru dzikra hadimil ladzat. Kita tuh dianjurkan sama Kanjeng Nabi untuk sering mengingat, aksiru, perbanyaklah oleh kata Nabi, dzikra hadimil ladzat. Mengingat daripada penghancur daripada kenikmatan. Apa penghancur daripada kenikmatan? Yaitu adalah kematian. Jadi secara nggak langsung hadis tersebut menyuruh kita sering ingat mati. Ingat lagu Wali kan itu, ingat mati. Tapi lagunya lagu seneng. Maka dianjurkan bagi sunnah mengingat mati. Makanya dari kemarin itu tentang kematian. Meskipun ada cerita-cerita yang menggelitik, tapi hakikatnya supaya kita kembali ingat kepada mati. Nah, insya Allah nanti saya jelaskan pada malam hari ini tata cara kesunahan di dalam menghadapi orang yang sakaratul maut. Insya Allah. Kalau lupa ya tolong diingetin. Kalau kalian lupa juga ya berarti sama-sama bukan rezeki. Rezekinya saya bukan karena nggak nyampaikan. Rezeki kalian juga nggak tahu. Bukan juga berarti. Ya tapi semoga ada rezeki yang lain. Kalau nggak ada rezeki lain ya kita wafat berarti. Ya tolong diingatkan aja. Semoga tetap jadi rezeki kita sama-sama. Karena salah satu hal yang menjadi penyesalan bagi saya adalah ketika wafatnya orang tua saya, salah satu dari orang tua saya, ayah saya ketika itu, dan saya belum memiliki ilmu ini gitu. Dan maka ketika belum memiliki ilmu ini, bingung apa yang harus dilakukan. Ya alhamdulillah saya telah menghadapi orang-orang yang sakaratul maut dan tahu bagaimana harus mentalkinkan mereka, kesunahan yang harus dilakukan itu seperti apa. Cuman ketika ayah saya waktu sakaratul maut, saya belum punya ilmu. Dan kamu harus yakin, harus tahu bahwa tidak ada keindahan, kesenangan, kebahagiaan bagi orang tua kita, melainkan adalah mendapatkan bantuan ketika mereka dalam keadaan lemah, ketika mereka dalam keadaan tak berdaya. Kapan itu? Ketika sakaratul maut. Kita kalau sekarang menjadi orang kaya, ngasih orang tua kita makanan, mobil, rumah, luar biasa seneng nggak? Seneng. Dan kesenangan yang akan mereka dapatkan lebih-lebih ketika mereka sama sekali nggak berdaya. Kamu boleh tuntut ucapan saya ini. Kamu harus percaya daripada pencabutan nyawa. Makanya keluar hadis admul maiti ka admil hayyi. Badannya orang yang wafat itu masih hidup, sehingga ruh mereka masih merasakan sakit. Maka nanti si ruh itu akan mengatakan kepada yang memandikan, pelan-pelan wahai anakku, pelan-pelan wahai hamba Allah. Sesungguhnya aku baru saja terlepas daripada sakitnya sakaratul maut. Nah, kan sekarang tahu ilmunya. Jadi kalau mandiin orang wafat tuh jangan mentang-mentang dia sudah wafat dibolak-balikin sekarep dewe. Mereka masih hidup ruhnya. Dan bahkan mereka baru capek, baru selepas daripada merasakan sakitnya sakaratul maut. Ya maka saya sampaikan kepada kalian,
Tidak ada keindahan bagi orang tua kalian, kebahagiaan bagi orang tua kita ini, melainkan kita tuh hadir menolong mereka di dalam sakaratul maut mereka. Sudah mereka dalam keadaan kesulitan, setan itu datang nanti. Konco-konconya setan tuh datang. Untuk ngapain? Untuk membisiki kepada si jasad tadi agar mereka menyembah kepada setan. Kenapa setan itu datang di akhir-akhir hayat mereka? Karena setan itu berpikiran kalau gagal membujuk mereka masuk neraka, yang sakaratul maut ini gagal dibujuk, maka tidak ada kesempatan lagi bagi setan untuk membujuk mereka agar dalam kesesatan. Ya kan, berarti kan sakaratul maut itu jadi kesempatan terakhir buat setan. Ya maka nanti setan itu datang bawa air. Sehingga karena sakaratul maut itu capeknya luar biasa, sakitnya luar biasa, panasnya luar biasa, sehingga sangat butuh air itu. Ya insya Allah nanti disampaikan. Ya maka yang perlu kalian ingat daripada makalah ini adalah tidak ada kebahagiaan bagi orang tua kalian tuh melainkan daripada kita nih mampu menolong mereka di dalam ketidakberdayaan mereka ketika sakaratul maut. Dan kalian harus pegang ini baik-baik, Dan sampai sekarang saya tuh menjadi orang yang masih menyesal, sedih karena tidak diberikan rezeki ilmu yang cukup ketika itu. Ketika ayah saya wafat itu tidak diberikan rezeki yang cukup. Makanya saya tekad sekarang nggak mau kelewatan satu-satunya kesempatan ibu saya gitu. Ya meskipun diberikan kesempatan ngebahagiain orang tua dengan harta dan lain sebagainya, tidak akan bisa mengalahkan daripada menolongnya dalam keadaan susah sakaratul maut. Ya semoga Allah berkenan memberikan kita taufik dan kemampuan untuk itu. Wa in kana, dan apabila ada minas su'ada, daripada golongan orang yang beruntung, tabayyana ala ismihi, maka akan nampak ala ismihi atas isimnya su'ada tadi, alladhi huwa, yang mana dia su'ada tadi maktubun, tertulis fi sahifatihi, di dalam catatannya, allati 'inda malakil maut, yang mana catatan tersebut ada di sisi daripada malaikat maut, khattun, sebuah tulisan, min nurin abyad, dan daripada cahaya yang berwarna putih, haula ismihi, di sekeliling daripada namanya. Jadi kalau orang-orang soleh itu, orang-orang yang beruntung, catatannya di malaikat maut itu berwarna putih. Wa in kana minal asqiya, dan apabila ada daripada golongan orang celaka, tabayyana fihi, maka nampak di dalam catatannya itu khattun, sebuah tulisan, aswadu, yang hitam. Kebalikannya. Tsumma, kemudian la yatimu, tidaklah lengkap, tidaklah sempurna lil malaki, bagi para malaikat, apa ilmu dzalika, ilmu tentang itu, hatta, sehingga tasqutu alaihi, sehingga gugur alaihi, atasnya alaihi, kepada malaikat maut, apa waraqatun, sebuah daun, minasyajarah, daripada pepohonan. Jadi di malaikat maut, di alam malakut itu ada pohon, yang mana setiap pohon itu termaktub tulisan nama kita semua. Jadi malaikat maut juga nggak tahu siapa aja nih yang bakal dapat datang ajalnya, kecuali pohon itu gugur, tertuliskan nama fulan bin fulan, hewan apa, namanya siapa, sehingga nanti guguran daripada daun itu datang kepada malaikat maut yang untuk membacakan siapa yang wafat itu, catatannya. Sehingga gugur pohon tersebut kepada malaikat maut, allati tahtal arsy, yang mana pohon tersebut berada di bawah arsy-Nya Allah. Maktubun, tertulis alal waraqati, di atas dedaunan itu, apa ismuhu, namanya si fulan. Fahina idzin yaqbidu ruha, maka di saat itulah mencabutlah nyawa siapa malaikat maut, ruhahu, nyawanya si fulan. Jadi ketika pohon ini jatuh nggak langsung. Ada riwayat yang mengatakan, pendapat ulama mengatakan bahwa ini jenjangnya 100 hari sebelum wafat. Jadi orang wafat itu, kalau sebenarnya semua orang tuh tahu
tahu 100 hari sebelum wafat itu tahu. Karena dia akan merasakan keganjilan yang ia rasakan di dalam tubuhnya. Nanti ketika dalam 100 hari itu tubuhnya tuh bakalan gemetar, menggigil. Luar biasa menggigil. Saya baca dulu. Nah, nanti biasanya dia akan merasakan tanda-tanda ini. Waktunya datang setelah waktu asar, di mana seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bergetar hingga menggigil kedinginan. Itu 100 hari sebelum wafat, dan waktunya itu habis asar. Nah, kalau mereka yang menyadari, ini sadar ini 100 hari ini hari terakhir berkesempatan dia untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Tapi ada aja orang yang nggak sadar, karena sadarnya, oh ini mah masuk angin, oh ini mah penyakit biasa lah, kedinginan, cuma diselimutin. Tapi kalau yang sadar, diberikan karunia sama Allah, dia sadar ini 100 hari terakhir. Makanya orang-orang soleh itu biasa suka ngasih wasiat, termasuk Imam Ghazali itu ngasih wasiat sebelum akhir hayatnya itu, maka pada nangis. Nabi Muhammad ngasih wasiat juga, karena orang soleh. Ya, semoga kita juga bisa merasakan sehingga kita masih punya kesempatan melakukan kebaikan di hari-hari terakhir kita. Nah, 100 hari nanti tanda kedua itu di hari ke-40. Apa tandanya? Nah, nanti tandanya juga setelah waktu asar juga, di mana nanti akan ada rasa denyut di tubuh kita, sehingga ada juga yang diriwayatkan telinga kita ini akan mengiung terus-terusan. Nanti tanda ketiga di hari ke-7 sebelum kematian, orangnya akan merasakan sakit keras menjelang kematian. Atau dia di hari 40 itu sudah sakit keras, tiba-tiba nanti dia ngerasa biasanya nggak enak makan, tiba-tiba enak makan, dia nafsu makannya lahap. Itu ciri buat orang yang tadinya sakit keras. Sebab kan nggak semuanya yang mati itu sakit keras juga kan, ada yang biasa aja. Nah, sehingga dia nanti akan meningkat nafsu makannya untuk menikmati makanan tertentu sesuai kepengenannya. Keinginannya itu apa? Nanti tanda keempat hari ketiganya itu sebelum kematian, ada denyutan di tengah dahi, di tengah jidat. Nah, nafsu makan atau bahkan tidak mau makan, tiba-tiba tadinya nafsu, tiba-tiba nggak nafsu lagi di hari ketiga sebelum ajal. Nah, tiba-tiba mata ini akan memudar, nggak terlihat lagi sinarnya, pucat wajah. Semuanya kelihatan wajah, sehingga telinga, hidung, kaki itu susah untuk digerakkan karena sudah pada layu hari ketiga. Nanti hari kelima, tanda kelima, 1 hari sebelum wafat, waktunya ba'da asar juga, akan terasa denyutan daripada ubun-ubun kita, sebagai tanda bahwa kita tuh nggak bakalan nemuin asar besok. Jadi misalkan asar sekarang ngerasain denyutan di sini, asar besok tuh kita udah nggak bakalan ketemu asar besok ya. Paham gak? Jadi asar terakhir itu denyutan. Nah, tanda terakhir di mana kematian telah datang, bagian pusat tubuh itu seluruhnya akan terasa dingin hingga turun ke pinggang, selanjutnya naik ke bagian hulqum. Sehingga waktu-waktu itu harus waktunya berzikir kepada Allah, ngucapin kalimat identitas Islam. Apa kalimat? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, itu baca itu terus-terusan sampai malaikat maut menghampiri dan menjemput kepada kita agar kembali kepada Allah yang bisa. Itulah nanti tuh setan-setan juga bakalan datang konco-konconya supaya ngebisikin kita nanti. Karena saking sakitnya. Ruwiya diriwayatkan an Ka'ab bil Akhbar, dari Sayyidina Ka'ab al-Akhbar, annallaha ta'ala, bahwasanya Gusti Allah itu khalaqa syajarah, menciptakan sebuah pohon, tahtal arsy, yang mana berada di bawah arsy. Alaiha, baginya pohon itu auraqun, ada daun-daunan, bi'ada di kulli makhlukin, yang berjumlah sesuai dengan jumlahnya para makhluk. Wa idza qada, dan apabila telah tiba apa ajalul abdi, ajalnya seorang hamba, wa baqiya, dan tersisa lahu baginya hamba min umrihi, daripada umurnya arba'una yauman,
dengan ciri-ciri 40 hari. Jadi pas 40 hari sakotot warokotuh akan jatuh, akan gugur apa warokohnya. Apa tadi warokoh? Daun. Ala hijri Israil alaihissalam, kepada hijri, kepada ruangannya malaikat Israil. Faya'lamu bidzalika, maka mengetahuilah siapa malaikat Israil bidzalika dengan perkara tersebut, annahu bahwasanya beliau malaikat Israil umiro itu diperintahkan bikod diruhi sahibiha, untuk mencabut nyawa daripada pemilik daun tersebut. Wa ba'da dzalika, dan setelah gugur daun itu, yasummunahu maitan, maka dia akan dinamakan sebagai seorang apa, maitan, jenazah, Bang. Jenazah fis sama, di langit. Jadi 40 hari setelah gugur itu dia sudah disebut sebagai jenazah meskipun masih hidup di dalam dunia. Wa huwa hayyun ala wajhil ardi, itu. Dan dia itu adalah dalam keadaan hidup di atas muka bumi arba'ina yauman, 40 hari. Makanya ada tanda-tandanya. Karena memang di alam malakut sudah terkenal sebagai jenazah gitu. Jenazah. Wa yuqalu, dan dikatakan inna Mikail alaihissalam, sesungguhnya malaikat Mikail itu yanzilu, turunlah beliau bisohifatin, dengan ini belum saya baca kan ini? Udah belum? Belum ya? Dengan sebuah catatan, selembar catatan ala malakil maut, atas malaikat maut, min indillah, daripada catatan di sisi Allah. Jadi nanti malaikat Mikail turun. Maktubun fiha, yang tertulis di dalam catatan tersebut, ismun, sebuah nama, man umiro, yang mana nama tersebut diperintahkan biqabdi ruhihi, untuk dicabut nyawanya, wal maudhi'ul ladzi, dan tempat yang mana yuqbadu fihi, dicabut nyawanya di dalam maudhi' tadi. Jadi itu malaikat Mikail yang bawa, tempatnya di mana, termasuk yang cerita orang yang melototi daripada tamunya Nabi Sulaiman. Makanya kan malaikat maut kan sampai melotot itu. Ini orang wafatnya di negeri Hindi, di daerah Cina, tapi kok jauh banget sekarangnya ada di kerajaan Nabi Sulaiman. Makanya melototin terus sampai orangnya ketakutan, ujung-ujungnya minta dipergikan ke negeri Hindi. Ternyata di sana lah yang bernyawa. Makanya dipelototin sama malaikat. Wassababu, dan penyebab alladzi yuqbadu alaihi, yang mana akan dicabutnya nyawanya. Dari situlah nanti malaikat Israil tahu tempatnya gimana, perantara apa dicabutnya nyawanya. Wa dzakara, dan menjelaskan, menuturkan siapa Abu Laits As-Samarqandi radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya yanzilu qatratan, akan turun qatrotani, 2 tetesan, min tahtil arsy, daripada bawah arsy, alasmi sahibiha, atas nama pemilik daripada qatrotani tadi, 2 tetesan tadi. Ahaduma, salah satu tetesannya itu khadra'u, berwarna hijau, wal ukhra baydau, satu tetesan lainnya berwarna baydau, putih. Fa in waqa'atil khadra'u, maka apabila jatuh apa tetesan berwarna hijau, ala ayyi ismin, untuk siapa saja, nama siapa saja, karena maka adalah apa tetesan nama tersebut itu urifa, diketahui, annahu, bahwasanya beliau itu syaqiyun, adalah orang yang celaka kalau warna hijau. Wa idza waqa'at, dan apabila terjatuh apa tetesan baydau, berwarna putih, ala ayyi ismin, atas nama siapapun, karena maka adalah tetesan tersebut yang berwarna putih, urifa, dikenal, diketahui, annahu, bahwasanya itu adalah orang yang sa'idun, yang beruntung. Wa amma, dan adapun ini itu ma'rifatul maudhi'an, mengenal daripada, mengetahui daripada tempat, alladzi yamutu fihi, yang mana dia akan wafat di tempat tersebut. Jadi kalau orang hakikat ketika kita wafat itu adalah berarti kita diciptakan daripada tempat itu. Contoh Mbah Mun itu nggak mau dimakamkan di
sarang, rembang. Kenapa ya? Karena beliau tahu ilmunya. Dimanapun tempat kita wafat, maka di tempat itulah sebenarnya kita diciptakan. Dari tanah itulah kita diciptakan. Makanya Mbah Mun itu kan pada debat santri-santrinya, murid-muridnya serta anak-anaknya debat. Ketika Mbah Mun wafat di kota suci Makkah, murid-muridnya ada yang pengen dibawa pulang supaya mudah diziarahi. Tapi anaknya mengatakan bahwa ini wasiat dari Mbah Mun, kalau beliau wafat di mana, makamkan di sana. Kebetulan makamnya kan wafatnya di Mekah. Yang artinya apa? Ya Mbah Mun itu salah satu orang yang mulia, diciptakan dari tanah Mekah. Nanti dijelaskan di sini insyaallah. Fayuqalu, maka dikatakan innallaha ta'ala, bahwasanya Gusti Allah itu khalaqa, telah menciptakan, akan malakan seorang malaikat muwakkalan yang diberikan tugas bikulli mauludin, yang mana tugas tersebut bikulli maulidin untuk setiap orang yang dilahirkan. Jadi ada malaikat Israil nyabut nyawa, ada lagi malaikat muwakkal yang tugasnya itu untuk kelahiran seseorang gitu. Malaikat melahirkan. Yuqalu lahu, dikatakanlah bagi malaikat muwakkal tadi adalah sebagai malakul arham. Bukan dokter aja, ada dokter melahirkan, ada juga ini malaikat arham, malaikat rahim. Fa idza khalaqa, maka apabila menciptakan siapa Gusti Allah al-mauluda seorang yang dilahirkan, yakni bayi, amaro, maka memerintahkan siapa Gusti Allah an yudrija, untuk memasukkan fin nutfati, di dalam beriringan dengan nutfah, sperma, air mani, allati, yang mana fir rahimi ummihi, yang ada di dalam rahim ibunya, min turabil ardi, daripada tanah bumi, allati yamutu alaiha, yang mana dia akan mati alaiha, di atas tanah bumi tersebut. Nah inilah alasan Mbah Mun gak mau dipulangkan ke Indonesia, maunya dimakamkan di sana. Karena apa ya? Karena tempat wafat itu sama dengan tempat dia diciptakan. Ini bukan kata saya, kata ulama. Fayadulu, kemudian berkelilinglah siapa al-abdu, seorang hamba, haitsuma yaduru, kemana saja dia mau berkeliling. Tsumma ya'udu, kemudian kembalilah siapa hamba ila maudi'in, kepada sebuah tempat, ukhidha turabuhu, yang mana dia diciptakan, diambil apa turabuhu, tanahnya itu, fayamutu bihi, dan dia mati di situ gitu. Wa ala hadza, kita harus percaya karena ini atas dalil Quran. Nah ini dalil Quran. Jadi kelihatannya kayak dongeng. Orang-orang ateis mana percaya beginian. Kita kan orang iman, ahlul iman, harus yakin. Kenapa? Karena ayat Quran. Ayat Quran didustai, dosa gitu. Makan babi mah enggak, sholat mah berjalan, tapi enggak yakin dengan ilmiah ini. Oh ya kafir. Naudzubillah. Wa ala hada, dan atas inilah alasan keterangan tadilah ya dulu menunjukkan siapa Gusti Allah, qauluhu ta'ala, ya dulu menunjukkan apa qauluhu ta'ala, firman-Nya Gusti Allah, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Nanti tinggal lihat aja terjemahannya, takut salah. Ini surat Al-Imran. Ya Ki, benar Al-Imran. Ini mesti Al-Imran bukan? Kalau nggak salah Al-Imran. Wala hadza, dan atas inilah apa hikayatun. Ada sebuah hikayat. Anna malakal mauti, bahwasanya malaikat maut, kana ada siapa malaikat maut, yadharu fi zamanil awal. Jadi dulu malaikat maut itu nampak fi zamanil awal, pada zaman permulaan. Zaman-zaman dulu itu malaikat maut nampakin diri. Fadakhala yauman, maka suatu ketika masukilah
siapa malaikat maut yauman pada suatu hari ala Sulaiman alaihissalam. Nah ini cerita saya. Suatu ketika malaikat maut nampakin diri dengan tampak manusia kepada kerajaannya Nabi Sulaiman. Fa'akhoda, kemudian mulailah beliau mengambil, yang dulu melihat ila syabin, kepada seorang pemuda, indahu, di sisinya Nabi Sulaiman. Farta'adda, kemudian gemeterlah siapa syab tadi, siapa asyabu, pemuda. Siapa yang enggak geter? Tiba-tiba orang, kan kita kan kalau ngelihat orang ya merhatiin kita terus lagi, padahal nggak kenal itu, merhatiin kita kan jadi bingung. Ini mau ngapain orang, jangan-jangan mau nyopet ya. Padahal malaikat maut. Jadi pelototin dia sama malaikat maut. Maka gemeter tiba-tiba itu si pemuda tadi. Falamma goba, maka tatkala itu goba, hilanglah siapa malakul maut, malaikat maut. Qala syabu, maka berkatalah si pemuda tadi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni uridu, sesungguhnya aku menginginkan, antak muro, agar engkau memerintahkan kepada ar-riha, angin, antah milani, untuk membawa kepadaku siapa angin, ila Sin, kepada negeri Sin, negeri Hindi, negeri Cina. Fa'amar, maka memerintahkanlah alaihissalam siapa Nabi Sulaiman akan ar-riha, kepada rih. Fahamalathu, maka membawalah si budak tadi. Faqala, maka berkatalah malaikat maut, saya melotot, ini. Faqala malaikat maut, ini sesungguhnya aku umirtu, diperintahkan oleh Gusti Allah, an aqbida ruhahu, untuk mencabut nyawanya syab, fidzalikal yaum, pada hari itu, fisin, di negeri Cina. Fara'aituhu indaka, akan tetapi saya melihat dia indaka, di sisimu. Fata'ajjabtu min dzalika, maka saya aneh dengan hal tersebut. Disuruh nyabut nyawanya di negeri Sin, tapi si korban ini berada di kerajaan Nabi Sulaiman. Fa akhbarahu bi qissatihi min qaulihi. Fa akhbarahu, maka mengabarkanlah, memberitahulah siapa Nabi Sulaiman kepada malaikat maut. Biki sotihi, tentang kisah pemuda syab tadi, min kaunihi, daripada keadaannya. Sa'alahu, meminta siapa syab kepada Nabi Sulaiman, an ya'mura, untuk memerintahkan kepada ar-rihar, angin, litahmilahu, untuk membawa kepadanya syab, siapa angin, apa angin, ila Sin, kepada negeri Cina. Qala, maka berkatalah malaikat maut, malakul maut, fa ana qabidtu, maka saya cabut nyawanya langsung, fi dzalikal yaum fi Sin, pada hari itu di negeri Cina. Nah, itu kan makna fa idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, itu kan cara Allah juga itu. Mau kabur gimana juga ya diudak-udak. Malaikat maut kan sama kayak kita itu. Berarti sempat bingung juga mereka kan. Bisa ketawa, bisa nangis, bisa bingung. Kok orangnya di sini? Figur ada di sini. Oh, ini tadi mau pulang ini ke Kuningan. Enggak jadi. Ini dipelototin aja. Wa fi khabarin, dan di dalam khabar akhara yang lain, anna malakal maut, bahwasanya malaikat maut, lahu, baginya malaikat maut itu awan, punya konco, punya asisten. Yakumuna, yang mana mereka awannya malaikat maut itu berdiri, baina yadaihi, di hadapan malaikat maut, biqadbil arwah, untuk mencabut nyawa. Ala taro, bukankah, apakah kamu belum mengetahui, annahu, bahwasanya, ruwiya, diriwayatkan, anna rojulan, bahwasanya seseorang laki-laki, alqa, yang melontarkan ala lisanihi, atas lisannya rojul tadi, Allahumma ghfirli walal malaki syamsi wali malaki syamsi. Enggak ada bagian konsumsi apa ini? Minum. Maksa banget.
Yang mana si rojul tadi biasa berdoa, Allahumma gfirli wali malakis syamsi. Fasta'dzana, maka mengizinkan hadal malaku, siapa malaikat tadi, akan rabbahu. Fasta'dzana, maka memohon izin, ista'dzana. Hadal malaku, siapa malaikat sanes, akan rabbahu kepada Allah fi ziyaratihi, untuk mengunjungi malaikat samsi. Jadi ada malaikat penjaga matahari. Nah, ini orang doanya Allahumma gfirli wali malaki syamsi, maka kan kesentuh hatinya malaikat samsi ini, kesentuh daripada malaikat samsi ini, maka minta izin lah kepada Gusti Allah untuk diziarahi daripada malaikat samsi. Falamma nuzila, maka tatkala diturunkanlah siapa malakus samsi, malaikat samsi, alaihi, di atasnya rojul. Qala, berkatalah malakus syamsi lahu, baginya rojul, innaka, sesungguhnya ente, tuksirud du'a. Kata siapa ini? Malaikat samsi. Ente memperbanyak doa, li, buat saya. Fama hajatuka, apa tujuan ente? Ngapain doain aneh gitulah, kata malaikat samsi. Emang ente punya kebutuhan apa? Pengen jemur biar cepat kering. Qala, berkatalah siapa rojulun, hajati, kebutuhanku itu, antah milani, agar engkau membawa saya, ila makanika, kepada tempatmu matahari. Fa'ana, dan adapun aku itu, uridu, pengen, antas alali, agar engkau berkenan mempertanyakan li, untukku, kepada malakal maut, malaikat maut. An yukhbironi, agar mengabarkan kepadaku, siapa malaikat maut, biktirobi ajali, makasih, tentang dekatnya ajal saya. Ya, artinya kata si rojul tadi, saya tuh ngedawamin doa Allahumma gfirli wali malaki syamsi itu supaya ente tuh mau nanyain ajal saya kepada malaikat, ya supaya siap-siap, intinya kapan ajalnya gitu. Kemudian zahaba, pergilah, ila malakil maut. Zahaba, maaf. Qala, maka berkatalah siapa perawi di sini. Fahamalahu, ini mengatakan berarti periwayat daripada hadis ini hadis. Fahamalahu, maka membawalah siapa malaikat matahari hu, kepada rojul. Wa aq'adahu, mana qaidah yang adu, duduk, ada tambahan wazan. Aq'adahu, maka mendudukkanlah, disuruh duduk gitu. Siapa malaikat maut menyuruh duduk hu, kepada rojul, malaikat samas, akan maq'adahu, di tempat duduknya malaikat sames, minas syamsi, daripada matahari. Jadi suruh duduk orang tadi, udah ente duduk dulu di sini tempat saya ini, sehingga sana saya duduk dulu. Tsumma dzahaba, kemudian pergilah malaikatu samsi ila malakil maut, kepada malaikat tersentuh itu. Wa dzakara, dan menyebutkan, menuturkan siapa malaikatu samsi lahu, kepada malaikat maut, anna rajulan, bahwasanya ada tuh di rumah saya ada seorang laki-laki min bani Adam, daripada anak keturunan Adam, alqa ala lisanihi, yang melontarkan si rojul tadi ala lisanihi, atas lisannya itu, an yakula, senantiasa mengucapkan, kullama sholat, setelah selesai sholat, Allahumma gfirli wali malakis samsi, ya Allah ampuni saya dan ampuni juga malaikat samsi. Faqad talaba minni, maka benar-benarlah telah meminta minni, dariku, an atluba, untuk meminta, minka, daripadamu, antu'alimah, untuk ngasih tahu kepada ente, mata yakrubu ajaluhu liyata'ahabbalahu, kapan dekatnya ajalnya dia, liyata'ahaba, untuk bersiap-siap menghadapinya ajal. Fanadhara, maka melihatlah siapa malaikat maut, malakul maut, fi kitabihi, di dalam catatannya,
Faqala hayhata. Hayhata. Ya, kalau bahasa ini lucu ya. Hayhata. Lucu tapi jelas ini tanda lagi. Hayhata. Kata malaikat maut hayhata. Hayhata masih jauh sekali kata dia. Kata malaikat maut, hayhata jauh sekali. Bingung kan itu si malaikat sampai. Maksudnya jauh sekali itu gimana? Inna li sahibika sya'nan. Sesungguhnya teman ente itu rojul dari Bani Adam itu sya'nan. Punya kondisi, punya perkara aziman, kondisi yang besar gitu. Wa annahu la yamut, bahwasanya dia enggak bakalan mati. Hatta yajlisa majlisaka, sampai dia duduk di tempat ente minasamsi daripada matahari. Jadi malaikat maut ini enggak tahu kalau si rojul ini udah duduk di tempatnya malaikat samsi. Aduh, masya Allah, kehebatannya Allah ini bikin cerita ini. Makanya malaikat maut kan kaget. Hayhat, ini gimana saya nyabutnya ini? Ini gimana saya nyabutnya? Orang anak buah temen konco ente ini punya kondisi bagus bener, nggak bakalan mati sampai duduk di tempat ente malaikat matahari. Olah maka berkata malaikat Sams, qad jalasa di sini. Waduh, dia udah duduk nih di tempat saya nih. Faqala, maka berkatalah siapa malakul maut, tufi yang indah rusulina. Oh, kalau begitu ya dia udah wafat indah rusulina, di utusan kami gitu. Ala dzalika, atas perkara tersebut, wa hum la ya'lamun, dan mereka juga nggak tahu kisah ini. Jadi malaikat maut nggak tahu kalau si rojul ini udah duduk. Konconya malaikat maut pun nggak tahu kalau ada cerita seperti ini gitu. Ya kalau nggak ya hayhata juga. Ya ini subhanallah, masya Allah, ini kehebatan Gusti Allah ngarang cerita ya. Menakdirkan sesuatu. Tadinya mau nanya ngamalin sesuatu tuh untuk mempersiapkan, ya ternyata didudukin itu dari malaikat sama. Wa fil khabari, dan di dalam hadis lain, anin Nabi alaihi salam, diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah bersabda beliau, ajalul bahaimi, adapun ajal-ajalnya para bahai, hewan-hewan itu, kulluha, semuanya hewan, fi dzikrillah, ada pada zikir kepada Gusti Allah. Fa idza taraku, maka apabila meninggalkan siapa akan zikrullah, apabila mereka meninggalkan kepada zikrullah, qabada, maka mencabutlah siapa Allah arwahahum, kepada nyawa mereka. Wa laisa lil malakil maut min dzalika syai'un, dan tidaklah bagi malaikat maut min dzalika, daripada perkara qabdul arwah itu, syai'un, sesuatu, sedikit pun sesuatu. Jadi yang nyabut nyawa ya memang Gusti Allah. Malaikat maut mah nggak punya hak apa-apa daripada nyabut hewan ternak, manusia. Wa qad qila, maka dikatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Gusti Allah itu huwa qabidul arwah, Allah lah yang mencabut nyawa. Wa innama udifa dzalika, dan sesungguhnya disandarkan daripada pencabutan nyawa ila malakil maut, kepada malaikat maut, kama udifa, sebagaimana disandarkan al qatlu ilal qatil, pembunuhan itu disandarkan kepada si pembunuh. Jadi misalkan ada kita nih nyembelih hewan, maka yang nyembelih hewan itu adalah seolah-olah kita, padahal Allah. Wal mautu ilal amrad, dan kematian disandarkan kepada rasa sakit, kepada sakit. Wala hadza, dan karena inilah ya dulu, menunjukkan apa qauluhu ta'ala, firman-Nya Gusti Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na. Nah, jadi ini saya sampaikan tata cara mentalkinkan, insyaallah.
Jadi salah satu hal yang dirasakan ketika naza, ketika sakaratul maut itu adalah rasa haus yang luar biasa menyerang. Jadi orang ketika sakaratul maut itu haus. Nah, makanya karena haus itu setan tuh muncul, bawa gelas air warna putih supaya dijanjikan buat dikasih ke si sakaratul maut, si orang yang lagi merasakan sakit sakaratul maut. Nanti ngomong itu setan ke si orang itu, ente mau minum gak? Ente haus kan? Iya haus. Qul la ilaha ghairi, tidak ada Tuhan selain saya, kata setan. Nanti kalau yang soleh mah yang gak bakalan mau, lebih baik memilih rasa haus. Tapi kalau yang orang-orang yang udah mata duitan itu, yang udah gak kuat nahannya haus, yang mau gak mau harus, dia bakalan luluh kepada si bujukan setan, sehingga dia mengucapkan la ilaha illa ghairi setan tadi. Nah, ya makanya penting ini untuk orang siapapun yang menghadiri, yang menemani kepada orang yang sedang sakaratul, supaya diingetin terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak apa-apa dia nggak ngucapin juga. Orang ini tuh nggak ngucapin karena dalam kebingungan. Kan ada kan orang yang lagi ditalkin itu, kita ucapin la ilaha illallah, mulutnya tuh udah nggak bisa ngomong. Ya karena sebenarnya dalam kebingungan dia. Kita ngomong la ilaha illallah, setan dan konco-konconya ngomong la ilaha illallah, la ilaha illa ghairi. Maka bingung dia, sedangkan dia dalam keadaan haus. Makanya ente harus kayak setan sesekali gitu. Maksudnya kayak setan ya ente bawa minum juga gitu. Ya kan jelas ini setan mana, yang bukan setan mana gitu. Setan bawa gelas, bawa minuman dengan kalimat identitasnya, kita dengan kalimat identitas kita. Setan bawa gelas dengan konco-konconya, kita juga bawa gelas. Jadi ketika itu dikasih minum supaya sedikit meredakan, meskipun yang haus itu bukan sekedar jasad, ruhnya gitu. Tapi kita bawa minum juga, suruh minum perlahan-lahan. Kesunahan itu. Nah, ini ada di dalam kitab Bugiyatul Murstarsyidin. Wa yujra'ul ma'u nadaban, disunahkan untuk memberikan tegukan air. Bal wujuban, akan tetapi bisa wajib. Kapan wajib? Kalau sekiranya nih si orang ini udah sangat haus banget, yang sekiranya kalau nggak kita kasih minum, dia bakalan ikut daripada talkinannya setan gitu. Ya makanya kata saya, orang tua tuh bener-bener bakal sangat membutuhkan bantuan anak-anaknya itu ya ketika ini. Siapa lagi coba? Siapa lagi yang bakal menolong mereka kalau bukan anak-anaknya mereka sendiri? Ya memang mungkin sekarang ada sebagian orang tua yang menjadikan anaknya sebagai sapi perah. Anaknya disuruh kerja, suruh ngasihin duit, kuliah tinggi-tinggi supaya jadi karyawan, pegawai, supaya harus punya mobil, rumah, harus ngebahagiain orang tuanya, harus jadi PNS. Ada kan orang tua begitu. Tapi tetap aja menjadikannya orang tua anaknya sebagai sapi perah, tetap mereka bakalan merasakan kebutuhan tentang pentingnya talqin dari anak-anak ketika orang tuanya sakaratul maut. Pegang ucapan saya. Makanya senyasar-nyasarnya orang tua sekarang tetap bakalan paling ngebutuhin nanti ketika sakaratul maut kepada anaknya untuk mentalkinkan. Ya meskipun sekarangnya kelihatan kayak menjadikan kita sapi perah, nggak boleh. Jangan ente ngaji mulu, makan apa dari ngaji misalkan. Ente ngaji mulu, ente ngikut kiai mulu, ente di pondok mulu, ngabdi duitnya aja kagak ada. Misalkan ada yang begitu. Meskipun seperti itu, nanti akan tetap ada masanya mereka sangat butuh kepada hasil pengajian kita, hasil mukim kita sekarang ini. Nah itu yujra'ul ma'u nadaban bal wujuban. Jadi wajib kita tuh harus ngasih minuman, karena setan juga ngiming-ngimingin minuman. In dhaharat amaratin tadulu ala ihtiyaji, yang menunjukkan kepada tanda-tanda bahwa si orang sakaratul maut ini benar-benar membutuhkan minumnya. Li'annal atausa yaglibu li syiddatin naza, karena haus memang sedang melanda hebat karena saking beratnya naza gitu. Saking beratnya naza. Naza itu apa? Sakaratul. Walidzalika,
Nah, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin Said Ba'alawi. Walidzalika, dan karena hausnya orang ketika naza itu, ya'ti syaiton, datanglah setan bimain, dengan membawa air, yakulu, dia akan mengatakan setan, kul, katakanlah oleh ente, kata setan kepada si orang yang naza, la ilaha ghairi, tidak ada Tuhan selain aku. Setan mengutuskan diri sebagai itu Tuhan. Hatta uskika, sampai saya kasih nih minuman. Ya, siapa yang nggak dimingin-mingin begitu? Sekarang kan banyak cara-cara pemurtadan juga di dunia ya, termasuk di Indonesia yang tingkat ekonominya sulit. Itu diiming-imingin supaya masuk Kristen, masuk ke agama lain karena ekonominya sulit. Maaf ya, di daerah Kadipaten itu banyak orang-orang non muslim. Kenapa? Salah satunya, maaf ya, orang Kadipaten, bukan apa-apa. Ya karena apa ya? Karena keadaan ekonomi sulit. Nah, di situ dijadikan oleh misionaris untuk ladang kesempatan bagi mereka mengkristenisasi mereka. Dikasih beras dan yang sebagainya, asal mau menganggap bahwa Kristen itu agama mereka gitu. Bahwa Isa adalah putra Allah. Nah, itu mereka begitu. Nanti setan juga ngomongnya begitu. Kul Isa benullah, katakanlah Isa itu adalah anaknya Gusti Allah. Nah, itu kan kekafiran juga. Nanti setan tuh konco-konconya begitu. Ya, makanya alhamdulillah kita nih karena keberkahannya ulama, kita tahu sekarang kisi-kisinya nih. Nanti setan tuh ngocapin begitu. Cuman kan namanya lagi panik, kita sakaratul maut nih. Ya mudah-mudahan aja Allah bener-beneran memberikan kita nih orang-orang sekitar, sahabat kita, bahkan nanti keturunan-keturunan kita nih soleh, sehingga nanti ketika kita dalam keadaan sulit begini, benar-benar orang-orang soleh itu yang mengelilingi kita. Amin amin ya robbal. Yang punya anak kan punya anak banyak tujuannya seperti itu gitu, supaya untuk itu. Tujuan anak banyak begitu Tir. Sampai carinya 2-3 orang. Nah, pertama hal yang disunahkan. Siapa mau jadi prakteknya? Jadi jangan ngantuk sini praktek. Nanti tiduran, ngadep kiblat, tidur ngadep kiblat. Banget mah nanti saya kesana aja, nggak usah lihat-lihat. Gak enak dilihat seorang. Nah, tidur ngadep kiblat. Nah, jadi sunnah pada dasarnya tanpa sakaratul maut pun tidur begini sunnah. Tapi lebih sunnah lagi adalah tidur menghadap kiblat. Ini memang ngadep kiblat, cuman jasadnya belum menghadap kiblat kan. Nah, Mu'allim Fran ngadep kanan. Ngadep kanan. Ya gitu. Nah, sunnah, lebih sunnahnya begini nanti ketika talqin mayit. Tapi kalau memang dirasa susah, ya nggak apa-apa. Kepalanya di sana, kaki ente di saya. Kalau memang dirasa susah, paling bagus tadi begitu. Cuman harus menghadap kiblat wajahnya juga seluruh anggota badannya. Kalau dirasa susah, tidur begitu. Nah, nanti kita yang menalkinkan mayit, bahkan Imam Ghazali sebenarnya sudah menyunahkan tanpa sakaratul maut pun tidur sebaiknya begitu. Karena nggak semuanya orang itu merasakan sakaratul maut dalam keadaan bangun. Bisa jadi dalam keadaan tidur. Termasuk kan salah satunya ibundanya Bunda Ibu Hajah Sukesi kan wafat ketika dalam tidur. Nah, itu merasakan sakaratul maut gak? Merasakan tetap, cuman gak ngerepotin orang banyak. Nah, makanya penting. Ada orang yang wafat juga itu seolah-olah tanpa sakaratul maut. Dengan keadaan tidur tiba-tiba nyawanya sudah gak ada gitu. Nah, makanya penting untuk apa? Untuk tetap tidur dalam keadaan menghadap kiblat. Ya, karena kita nggak tahu, bisa jadi itu tidur kita tuh nih rezeki terakhir gitu. Termasuk kan ibundanya Bunda ya, Elsa, benar ya, Elsa ya. Mana saja Elsa? Ada. Betul ya. Kalau nggak salah lagi tidur tiba-tiba wafat. Nah, itu pertama, menidur miringkan, ngadep kanan, menghadap kiblat.
Wajahnya yang penting ke arah kiblat. Kalau memang nggak bisa tidur ke arah kiblat, ya nggak apa-apa seperti tadi, kepalanya di sana. Sana apa berarti? Timur. Kepalanya di timur asal, kakinya madep kiblat dan kepalanya diangkat sedikit supaya menghadap kiblat sambil ditalkin. La ilaha illallah. Nggak apa-apa kalau beliaunya yang di naza ini, yang sedang naza nggak ngikutin kita, nggak apa-apa. Yang penting kita terus-terusan ngomong kuat-kuatan itu. Siapa yang paling kuat antara ente sama setan itu, sama-sama nalkinnya itu. Ya karena si ini juga lagi bingung ngucapin apa gitu, lagi bingung. Makanya di dalam surat Yasin yang ketiga di nisfu Sa'ban itu supaya mati husnul khotimah kan, ya salah satunya ribet ujiannya, ribet sakaratul maut itu ribet, repot. Nah kedua, disunahkan mentalkin orang yang sedang sekarat dengan kalimat syahadat, yakni dengan kalimat la ilaha illallah, tapi dengan cara halus, jangan maksa. Mak, ikutin saya mak. Nggak perlu maksa begitu. Yang penting halus, nggak perlu paksa. Tinggal terus-terusan. Nah ini sesuai dengan sabdanya baginda Nabi. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarilah orang yang mau meninggal di antara kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Itu hadis Nabi. Ketiga, disunnahkan bagi orang-orang yang berada di sekitar orang yang naza, yang sakaratul maut, untuk membaca surat Yasin. Nah itu sesuai dengan sabdanya Nabi, iqra'u mautakum surat Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang sedang sekarat di antara kalian. Jadi satu orang tuh ada yang terus nalkinin, udah pegel nih satu orang, gantian. Nah, makanya penting punya anak banyak tuh supaya gantian dan yang sebagainya. Nah nanti yang gantiannya baca surat Yasin di sekelilingnya. Itu Yasin itu fadilahnya banyak. Ya termasuk ya buat baca talqin juga. Tapi yang ditalkinkan itu la ilaha illallah, Yasin dibacakan di sekelilingnya. Keempat, nah ini kita juga bimbing. Biasanya orang-orang yang sakaratul maut itu langsung ngedown, mereka tuh ngedown. Ada yang bisa, aduh saya mau banyak dosa, ngebayangin dosa terus sampai nangis tiba-tiba. Ya karena kebayang dosa terus, sehingga mereka putus asa nantinya. Padahal kan kita kan tahu ana inda dzanni abdi, saya itu bersama prasangka hamba saya, kata Allah. Maka ketika akhir hayat itu usahakan dibawa kepada positive thinking. Allah itu maha pengampun, terus kita sampaikan supaya nangisnya mereka tuh nangis bahagia, siap menjemput kepada Gusti Allah, siap menemui Gusti Allah. Jangan sampai masih banyak dosa dan lain sebagainya. Dan begitu ya. Sebab pasti mereka tuh sadar, mereka lagi sakaratul maut tuh sadar. Karena sadar itu pula mereka bakalan ngerasa, ya Allah dosa saya banyak, gak ada kesempatan taubat dan lain sebagainya, saya emang gak layak. Nah ketika mereka semakin negatif, berpikir negatif, semakin itu pula semakin mereka akan menganggap bahwa rahmat Allah tuh jauh gitu. Wah, bisa jadi kekafiran kan, bahaya ini. Maka apa? Ya kita bawa bahwa Allah tuh bersama prasangka hamba kita, bersama dengan perasaan hamba-hambanya. Maka kita giring kepada pemikiran-pemikiran positif bahwa rahmat Allah tuh luas, bahkan lebih luas daripada dosa kita gitu. Kita arahkan ke sana. Buktinya apa ya? Buktinya dosa kita mah kehitung, sedangkan rahmat Allah nggak terhitung. Ya contoh aja, sekarang Firdan umur 7 tahun misalnya, imut-imut itu. Misalnya umur 7 tahun, maka kalkulasikan aja, berarti dosa Firdan 7 tahun. Tapi coba hitung-hitung rahmat Allah, bisa dihitung nggak? Nggak bisa. Jadi kalau manusia umurnya 40 tahun, terhitung dosanya berapa? Berarti 40 tahun dia berdosa. Ya semudah itu. Artinya apa? Artinya dosa manusia itu terhitung, sedangkan rahmat Allah lebih saking banyak yang nggak bisa dihitung dengan kalkulasi. Artinya apa? Artinya dosa siapapun tuh nggak bisa mengalahkan besarnya daripada rahmat Gusti Allah. Jadi di akhir-akhir hayat
buat yang senang naza dianjurkan supaya berhusnuzon kepada Gusti. Tapi yang sehat-sehat begini nggak boleh merasa aman daripada azab. Nanti kita jadinya nyepelein nantinya kitanya. Kita kan masih sehat sekarang. Karena masih sehat harus terus takut daripada azab Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab.